Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiran di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Sudah bisa mic-nya? Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Firman Tuhan di Minggu Palmarum ini diangkat dari kitab Mazmur pasal 25 sampai 36. Anak sekolah minggu dibuka Alkitabnya. Mazmur 68 ayat 25 sampai 36. Kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Orang melihat perarakanmu ya Allah, perarakan Allahku, Rajaku, ke dalam tempat kudus. Di depan berjalan penyanyi-penyanyi, di belakang pemetik-pemetik kecapi, di tengah-tengah dayang-dayang yang memalu rebana. Dalam jemaah pujilah Allah, yakni Tuhan. Hai kamu yang berasal dari sumber Israel, itu Benjamin yang bungsu yang berjalan di depan mereka. Pemuka-pemuka Yehuda berbondong-bondong, pemuka-pemuka Zebulon, pemuka-pemuka Naftali. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kekuatanmu ya Allah, Engkau yang telah bertindak bagi kami. Demi bait-Mu di Yerusalem, raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu. Hardiklah binatang-binatang di teberau, kawanan orang-orang kuat, penguasa-penguasa bangsa-bangsa. Injaklah mereka yang mengejar perak, serakkanlah bangsa-bangsa yang suka berperang. Dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga. Ethiopia bersegera mengulurkan tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan. Bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala. Perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempatnya, yang tempat kudusnya. Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, secara khusus kepada anak-anak kami sekolah minggu, selamat hari Minggu buat anak-anak kami. Iya. Ini minggu apa nak sekarang? Apa arti Palmarum nak? Itu Palmarum yang kalian pegang tadi. Ya. Apa itu Palmarum? Iya, daun palem. Kenapa tadi kalian memegang Palmarum, daun palem? Yang laki-laki dulu, tadi perempuan terus menjawab.
Yang laki-laki. Kenapa kalian memegang palmarum? Untuk menyambut Tuhan Yesus. Jadi daun palem itu adalah daun penyambutan atau juga daun kemenangan. Apa daun palem itu? Daun penyambutan atau daun kemenangan. Jadi kita harus menang. Jadi sekolah minggu harus menang ya. Jangan ada lagi yang malas. Harus menang melawan kemalasan. Harus menang melawan kemalasan. Menang melawan apa lagi sekolah minggu? Menang melawan? Iya, menang melawan kejahatan. Tadi kan sudah bawa daun kemenangan. Tidak takut lagi. Enggak takut ujian. Ya kan? Ya, karena Tuhan beserta kita. Bersama Tuhan kita menang, kita bisa. Itu tadi kalian datang dengan daun palem. Begitulah pengakuan bangsa Israel kepada Tuhan Allah. Jadi bagaimana mereka betul-betul merasakan era pagoguhuat itu kan? Apa mau coba? Iya. Bagaimana mereka merasakan kuasa dan kekuatan Allah dalam hidup mereka? Bagaimana itu mereka saksikan dalam kehidupan mereka? Dan itu terbukti. Terbukti ketika mereka menghadapi banyak tantangan, banyak masalah, peperangan. Jadi dahulu kalau Israel berperang pasti menang. Ya, pasti menang. Tidak ada yang berani. Kenapa? Karena bangsa Israel, coba dikecilkan dulu volumenya, kayak bunyi-bunyi terus ini. Yang sound system. Nah, tuh agak-agak mendesing dia. Nah, tuh dia. Karena ketika bangsa Israel bersama dengan Tuhan Allah tidak ada kekalahan. Dan itu mereka saksikan. Sehingga itu menjadi puji-pujian. Itu menjadi kekuatan, keyakinan bagi mereka. Dan ini adalah Mazmur Daud yang membuktikannya. Kita tahu Daud itu adalah raja yang dipilih oleh Tuhan, yang mengandalkan kekuatan Tuhan dan dia menang dalam segala perkara dalam kehidupannya. Jadi Minggu Palmarum itu minggu penyambutan kemenangan. Orang-orang Israel memastikan bahwa mereka pasti akan menang untuk melawan segala tantangan dalam kehidupannya. Tadi kita baca di epistel mengingat peristiwa Yesus memasuki Yerusalem, membawa kasih, membawa damai, dan juga membawa kemenangan. Tadi disambut dengan daun palem, yang artinya sambutan kemenangan, raja yang menang. Jadi Mazmur juga membuktikan itu, karena terus mendapatkan kemenangan daripada Tuhan. Jadi Daud menang bukan karena dia jago, tetapi dia menang karena Tuhan. Dia menang karena Tuhanlah yang selalu menemani dan juga memberikan
kemenangan di dalam kehidupannya. Bagaimana itu bisa kita saksikan dalam kehidupan kita? Ya, anak-anak sekolah minggu juga harus begitu. Tadi sudah datang ke sini, sudah membawa daun palem. Itu kesaksian bagi kalian bahwa hidup kalian akan menang apabila kalian bersama-sama dengan Tuhan. Coba sekolah minggu semuanya dulu, bilang dulu, yes we can. Kurang kuat, kalian nggak semangat. Tadi semangat di sini, masa malam nggak semangat? Yes we can. Kurang kuat, nggak semangat kalian, harus semangat. Tadi semangat di sini. Sekali lagi, yes we can. Terlalu kuat nah. Ya. Bersama Tuhan kita bisa. 1, 2 ya. Iya, bisa mengendalikan diri. Jangan ribut ya. Oke? Iya, semua dengar ke sini firman Tuhan. Ini kemenangan buat kalian, anak-anak kami. Karena Tuhan menyediakan masa depan yang baik buat kalian, supaya kalian semuanya mendapatkan kemenangan itu. Peristiwa kemenangan dari Allah. Allah yang bertindak. Dikatakan dalam Keluaran 14 itu, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bagaimana itu bisa? Kalau kita bersama dengan Dia. Tapi kalau kita andalkan kekuatan kita, tidak akan bisa kita menang. Tapi ketika Tuhan bersama dengan kita, maka Tuhanlah yang berperang. Oleh karena itu Mazmur juga mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Jadi biarlah hidupmu diatur oleh Tuhan. Jangan kau yang mengatur hidupmu. Kalau kau yang mengatur hidupmu, nanti kamu akan memilih keputusan yang salah. Tapi ketika Tuhan yang bertindak, maka kamu diajak untuk percaya bahwa Allah adalah tempat perlindungan dan juga kekuatan, penolong di dalam kesesakan. Itu sangat terbukti. Semua orang-orang percaya harus membuktikan itu dalam kehidupannya, dalam perjalanan kehidupannya. Dan itu peristiwa yang luar biasa. Jadi dari ketika kita melihat anak-anak ini berpawai, kita mengatakan dalam hidup kita, Tuhan, Engkau yang memenangkan anak-anak kami ini. Engkau yang memberikan masa depan yang baik buat mereka. Dan anak-anak kita juga mengatakan, Tuhanlah yang menyertai hidupku, bukan kekuatanku. Sehingga itu menjadi kesaksian. Semua diminta untuk itu. Kalau boleh semua manusia diminta untuk menyerukan itu. Bagi orang yang percaya secara khususnya, harus satu keyakinan, satu suara untuk menyambut dan juga menerima kemenangan dari Tuhan. Tadi dikatakan ada di situ Benjamin, di situ ada Yehuda, di situ ada Zebulon, di situ ada Naftali, di situ ada Israel Utara, ada Israel Selatan, semuanya bersatu. Luar biasa ya, kalau semua bersatu mengandalkan Tuhan. Sehingga kita yakin di gereja kehendak Tuhan kita andalkan, termasuk juga di rumah. Karena kita sudah satu dalam keyakinan, satu dalam pawai kemenangan, satu Tuhan, satu dalam membawa kemenangan itu di tengah-tengah rumah kita masing-masing. Jangan berlawanan. Kalau kita mengatakan kemenangan
dari Tuhan kita dapatkan di gereja ini, maka kita juga harus mengatakan di rumah kita juga kemenangan dari Tuhan. Supaya tidak salah dalam hal pengajaran kepada anak-anak kita juga. Saya selalu khawatir. Kenapa saya khawatir? Karena saya sering di sekolah minggu. Walaupun kami semua melayani sekolah minggu, tapi saya sering di sekolah minggu. Saya selalu khawatir karena kami di guru sekolah minggu selalu mengajarkan kepada anak-anak kita ini, anak-anak jangan balaskan kejahatan dengan, itu selalu kami ajarkan. Balaslah kejahatan dengan, itu kami ajarkan kepada mereka. Saya takut di rumah gitu nggak diajari orang tua. Seandainya anaknya pulang sekolah nangis, kenapa kamu? Tadi dipukul temanku. Kau pukul dia? Enggak, bodoh kali kau. Siapa tahu gitu. Siapa tahu berlawanan pengajaran kita. Pengajaran di gereja dengan pengajaran di rumah. Enggak satu suara kita. Padahal di gereja cuma 1 hari, hari Minggu saja, 2 jam. Di rumah 6 hari. Tapi kalau semua kita satu suara untuk mengandalkan Tuhan, mengandalkan kemenangannya, maka itulah yang menjadi pawai kemenangan. Arak-arakan semua orang percaya, secara khusus semua warga jemaat HKBP mengandalkan Tuhan sehingga memenangkan segala perkara. Amin. Amin. Iya. Apa itu perkara? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tapi kalau tidak bersama Tuhan, aku tidak bisa menghadapi segala perkara itu. Aku sering lemah. Aku sering jatuh. Tapi syukurlah Tuhan datang untuk mengangkat aku dan memberikan kemenangan kepadaku. Jangan jatuh, kau sudah menang. Sudah kumenangkan. Jangan kalah. Hadapi itu bersamaku, jangan dirimu sendiri. Kalau dengan dirimu sendiri kau hadapi itu, kau kalah. Tapi kalau bersamaku, aku sudah mengalahkan iblis, sudah kukalahkan. Dosa sudah kukalahkan. Kejahatan sudah kukalahkan. Penyakit sudah kusembuhkan. Kematian sudah kumatikan. Jadi kematian juga sudah dimatikan. Jadi kita tidak takut lagi. Luar biasa kemenangan itu. Itu sudah diberikan kepada kita. Sudah diberikan. Sudah di tangan kita kemenangan. Tapi mungkin kita mengandalkan diri kita sehingga kita jatuh lagi. Inilah keyakinan dan kepastian buat kita. Menghilangkan segala kekhawatiran. Jadi bapak-bapak gereja juga mengatakan demikian dalam kesaksiannya. Roma 8 ayat 31. Jika Allah di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Karena Allah itu yang maha kuasa. Jika Allah di pihak kita, maka kita juga harus melakukan keadilan, kebenaran dan jaya. Jadi tetaplah bersama-sama dengan Tuhan dalam hidupmu. Dalam segala perkara. Jadi anak-anak kita juga sudah diajari itu supaya mereka dari mulai bangun sampai tidur bersama dengan Tuhan. Anak-anak kami tolong bernyanyi dulu, berdiri. Jong. Ya. Jong dulu, nyanyikan dulu kawan-kawan ingat selalu. Tahu enggak lagunya? Enggak tahu. Wih, malu amang. Masa enggak tahu? Kawan-kawan ingat selalu. 1, 2, iya. Enggak semangat. Kawan-kawan ingat selalu, mau makan, mau tidur, bangun tidur. Iya, 1, 2, 3 ya. Kawan-kawan ingat selalu, mau makan, berdoa dulu, mau tidur,
berdoa dulu, bangun tidur, supaya Tuhan bersama-sama dengan, kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, kita bisa menangkan segala perkara. Silakan duduk, jangan ribut. Iya. Kita bisa menang dalam segala perkara apabila kita bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah adil dan juga jaya. Harusnya semuanya ikut dalam arak-arakan ini. Harusnya semuanya ikut dalam rencana ini. Harusnya semuanya ikut dalam merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tema kita minggu ini mengakui kekuasaan Tuhan. Apakah engkau mengakui itu? Kalau engkau akui itu, andalkan kekuasaannya. Mengakui keadilan Tuhan. Apakah engkau mengakui keadilan Tuhan? Kalau engkau mengakuinya, andalkan keadilannya, jangan keadilanmu. Supaya kita bisa berpalmarum menyambut kemenangan itu, menyambut keadilan itu. Sama seperti sekolah minggu tadi, merayakan palmarum, ikut mereka mengatakan kepada kita orang tuanya, hai orang tuaku, inilah kemenangan dari Tuhan, bukan kekuatan kita. Andalkan Tuhan, Bapak dan Ibu. Belajarlah dari kerendahan hati Tuhan. Dia menunggangi seekor keledai, tidak dengan kekerasan dan peperangan. Banyak pengajaran yang kita dapatkan dari minggu Palmarum ini. Kita memuji Tuhan yang selama ini memenangkan kita. Apalagi orang tua-tua kami ya, yang sudah berumur, itu harus menjadi kesaksian loh. Kesaksian. Kita juga yang sudah melewati segala perkara ya, dari mulai SD, SMP, SMA, kuliah, berumah tangga. Banyak perkara yang sudah kita lewati bersama dengan Tuhan, dan kita bisa hadir di sini untuk menyaksikan itu, mengingat itu kembali. Tidak hanya mengingat yang jelek-jelek saja, tapi kita juga harus fokus kepada kebersamaan dengan Tuhan. Anugerahnya, kemenangan, keselamatan, dan juga kehidupan yang kekal. Jadi tidak hanya di dunia saja. Karena kalau hanya di dunia ini saja engkau berharap, engkaulah manusia paling malang. Kalau hanya di dunia ini, makanya kita harus berharap dalam kehidupan yang kekal, supaya kita tidak terikat di dunia ini yang selalu mengingat kita untuk tidak bersama dengan Tuhan, supaya kita tidak malang, supaya kita mampu untuk bersyukur, supaya kita bisa melihat ternyata lebih banyak kemenangan daripada kegagalan. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Coba hitung mulai engkau lahir sampai sekarang, mana lebih banyak, berkat Tuhan atau kegagalanmu? Justru di balik kegagalan itu kita melihat ada berkat Tuhan. Tapi kalau kita melihat dari pikiran kita sendiri, nggak ada itu berkat Tuhan di situ. Justru di dalam kegagalan itu ada berkat Tuhan di situ, yang membentuk engkau menjadi orang yang lebih dewasa, ya, yang membentuk engkau menjadi orang yang mengandalkan Tuhan, tidak berpikir atas pikiranmu sendiri. Banyak rencana Tuhan, banyak hikmat Tuhan bersembunyi di balik kehidupanmu, tetapi engkau mungkin tidak melihatnya secara jasmani. Engkau dibangun dalam rohanimu, dibangun dalam keyakinanmu, dibangun dalam kekuatanmu, sehingga walaupun kita hidup dalam masalah dunia ini, wajah kita bisa berseri. Iya, bisa berseri. Tapi kalau kita terlarut dalam masalah dunia ini, wajah kita murhing. Tahu nggak murhing? Iya, cemberut. Karena kita hanya memikirkan pikiran kita sendiri. Oleh karena itu di Minggu Palmarum ini, ketika Yesus datang ke Yerusalem, dia memberikan kemenangan itu. Inilah kemenangan, kita sudah menang. Jangan lagi kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita menang dan dikuatkan menghadapi apapun itu yang kita sudah lewati dan yang akan kita hadapi. Nanti ada kebaktian untuk anak-anak kami kelas 3 SMA, 3 SMP, 6 SD.
supaya mereka jangan ragu, jangan takut. Bersama Tuhan engkau akan dimenangkan. Bisa melihat rencana Tuhan dalam kehidupannya. Itulah yang diajarkan kepada kita, supaya kita tidak lemah dan tidak lelah, dan juga tidak jatuh ke dalam pencobaan. Kita bisa memenangkannya di dalam kekuatan Yesus. Kalau bangsa Israel mengatakan Hosianna, Hosanna, tolong aku Tuhan, kita juga harus menyerukan demikian. Tuhan, tolong aku tidak kuat, tapi aku percaya dalam kekuatan-Mu aku bisa untuk menghadapinya. Tolong saudara-saudara kami yang tidak kuat, Engkau yang menguatkan. Kemudian kita akan mendengar suara Tuhan, pos maroham katanya. Ya, percayalah, jangan takut, dan jangan hanya di dunia ini saja engkau berpengharapan. Hidupmu tidak hanya di dunia ini. Justru tempatmu bukan di dunia ini. Tempatmu adalah di surga bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupan yang kekal. Jangan batasi rencana Tuhan dalam hidupmu. Jangan batasi. Luar biasa rencana Tuhan memberikan kita iman yang kuat, hidup dalam kebenaran, dan memberikan kita pengharapan yang pasti dan juga pengharapan yang benar, supaya kita tidak malang, tetapi kita bisa bersyukur Tuhan memberikan kehidupan yang sejati. Selamat permalum buat kita semuanya, memasuki masa-masa pasion di hari Selasa, di hari Rabu, di hari Kamis. Mari kita menggumuli, merenungkan kebersamaan dengan Tuhan, dan kita mendapatkan kekuatan kehidupan yang sejati ketika kita menjalani hidup di dunia ini sampai kita bersama-sama dengan Tuhan dalam kemenangan dan juga sukacita. Tuhan memberkati, Tuhan yang menguatkan, menyembuhkan, dan menyertai kita hari ini dan selamanya. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami ucapkan atas segala penyertaan-Mu dalam hidup kami. Engkau telah memberikan kemenangan untuk kami, supaya kami tidak jatuh, supaya kami mampu bangkit kembali, supaya kami tidak menyerah akan iman pengharapan kami, walaupun banyak tantangan, godaan, hambatan dalam menjalani hidup dalam iman kepadamu. Hari ini Tuhan, di Minggu Palmarum ini, Engkau mengingatkan kami agar kemenangan yang Engkau berikan kami terima, dan kami bersyukur atas rencana-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami mampu untuk memenangkan segala perkara, mampu mengalahkan kekuatan dunia ini. Ya Tuhan, tolonglah kami, orang-orang yang lemah, orang-orang yang takut, khawatir dalam hidup ini. Tolonglah kami Tuhan, hadirlah dalam hati dan pikiran kami, agar kami mengandalkan kuasa, kekuatan-Mu, keadilan-Mu, dan kebenaran-Mu yang menguatkan kami, menyertai kami dalam pergumulan dan peperangan rohani kami. Terima kasih Tuhan atas kemenangan yang Kau berikan. Kami serahkan segala hidup kami, persekutuan kami di gereja dan di rumah. Anak-anak kami Tuhan di sekolah dan di tempat bermain, Engkau ada melindungi dan juga memberikan keselamatan.
Kami serahkan hidup kami ini. Kami percaya akan penyertaan dan kuasa-Mu hari ini dan juga selamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.